Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya hubungan antara manusia dan Tuhan yang udah rusak parah itu bisa diperbaiki? Nah, ternyata kalau kita bedah lebih dalam, masalahnya tuh ada dua. Ada masalah permusuhan dan ada juga masalah pelanggaran hukum. Hari ini, kita bakal kupas tuntas dua solusi kuncinya. Rekonsiliasi dan pembenaran. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Ada sebuah hubungan yang retak karena dua hal yang beda. Pertama, ada permusuhan yang nyata, kayak dua negara yang lagi perang gitu. Terus yang kedua, ada catatan kriminal, ada pelanggaran hukum, posisinya kayak terdakwa di pengadilan. Nah, kalau kita selesaikan masalah perangnya, apa catatan kriminalnya otomatis bersih? Enggak kan? Begitu juga sebaliknya. Kerangka perang dan pengadilan inilah yang bakal jadi panduan kita hari ini. Jadi pertanyaannya, dari mana semua proses perbaikan ini dimulai? Siapa yang ngambil langkah pertama? Nah, disinilah letak kuncinya. Fondasi dari segalanya. Inisiatifnya itu bukan dari kita, manusia. Sama sekali bukan. Ini 100% langkah pertama dari Tuhan. Dan poin ini, teman-teman, benar-benar mengubah segalanya. Ayat ini nih jantungnya. Semua ini dari Allah. Kenapa ini penting banget? Karena ini menegaskan kalau keselamatan itu murni 100% bersumber dari Tuhan. Bukan dari usaha kita, bukan dari kebaikan kita, apalagi inisiatif kita. Dari titik awal inilah kita baru bisa paham dua solusi luar biasa yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita masuk ke solusi yang pertama yang membereskan masalah permusuhan tadi. Biar gampang, bayangin aja ini kayak proses membuka kembali kedutaan besar antara dua negara yang tadinya berperang. Ini adalah perbaikan di level relasional, yang dalam istilah teologi disebut rekonsiliasi. Jadi, apa sih sebenarnya rekonsiliasi itu? Sederhananya, ini adalah pemulihan hubungan yang rusak dengan cara mencabut akar permusuhannya. Kata kuncinya di sini adalah perubahan status. Dari yang tadinya berstatus musuh, sekarang jadi sahabat. Ini bukan soal perasaan kita lagi suka atau nggak suka ya, tapi ini tentang sebuah realitas baru dalam hubungan itu sendiri. Coba lihat, perubahannya drastis banget loh. Dari kondisi perang menjadi kondisi damai. Dan penting buat kita ingat, ini bukan cuma gencatan senjata sementara, bukan sekedar cooling down. Ini adalah pemulihan hubungan yang sejati. Tembok permusuhan itu sudah dihancurkan dan jalan menuju perdamaian sejati sudah dibuka lebar-lebar. Sekarang kita pindah ke solusi yang kedua. Kalau tadi kita pakai analogi kedutaan besar, yang kedua ini kita pindah lokasi ke ruang sidang. Ini adalah solusi buat masalah hukumnya, yaitu status kita sebagai pelanggar di hadapan Tuhan. Dan solusinya, namanya adalah pembenaran. Kata kuncinya di sini adalah deklarasi hukum. Ini penting banget untuk dipahami. Pembenaran itu bukan proses membuat kita jadi orang baik sedikit demi sedikit. Bukan. Pembenaran itu lebih kayak ketukan palu hakim dari Tuhan. Tok! Dalam satu momen, sebuah vonis dijatuhkan. Status kebenaran Kristus yang sempurna itu langsung dikreditkan. Atau istilah teologisnya, diimputasikan ke dalam catatan kita. Lihat deh bedanya. Sebelum pembenaran, status hukum kita di mata Tuhan adalah bersalah. Titik. Tapi setelah pembenaran, status kita diubah total menjadi dinyatakan benar. Perhatikan ya, bukan cuma tidak bersalah, tapi benar. Ini status yang positif, karena ini bukan kebenaran hasil usaha kita, tapi kebenaran Kristus yang dihadiahkan kepada kita. Oke, ini semua terdengar luar biasa. Tapi pertanyaan logis berikutnya adalah, gimana caranya? Gimana bisa masalah permusuhan dibereskan dan catatan hukum dibersihkan pada saat yang bersamaan? Apa gitu mekanismenya? Dan inilah jawabannya. Inti dari segalanya yang sering disebut sebagai pertukaran agung. Kristus yang sama sekali tidak berdosa secara sukarela mengambil posisi kita sebagai orang berdosa. Gantinya, kita menerima posisinya sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, proses substitusi atau penggantian inilah mesin yang menggerakkan semuanya. Karena dia menggantikan kita, permusuhan pun berakhir. Itulah rekonsiliasi. Dan karena dia menggantikan kita, catatan hukum kita pun dibersihkan. Itulah pembenaran. Yuk kita coba rangkum biar lebih jelas. Pembenaran itu sifatnya forensik, kayak di pengadilan. Hasilnya adalah status hukum yang baru, yaitu benar. Dasarnya adalah imputasi, yaitu kebenaran Kristus dikreditkan ke kita. Di sisi lain, rekonsiliasi itu sifatnya relasional, kayak di medan perang yang didamaikan. Hasilnya adalah damai dengan Tuhan. Dasarnya adalah substitusi, yaitu Kristus mengambil tempat kita. Keduanya ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama, membereskan dua masalah yang berbeda secara serentak. Oke, mungkin ada yang mikir, ini semua teorinya keren, tapi terus kenapa? Apa gunanya buat hidup saya sehari-hari? Nah, pertanyaan bagus. Mari kita lihat gimana status baru ini menciptakan sebuah realitas yang baru dalam hidup kita.
Jadi apa dampaknya? Pertama, ini membebaskan kita dari jebakan moralisme. Fokus kita bukan lagi apa yang harus saya lakukan biar diterima Tuhan, tapi bergeser jadi, wow, lihat apa yang sudah Tuhan lakukan untuk saya. Kedua, ini adalah antitesis dari semua teologi self-help atau swadaya. Kita nggak bisa memperbaiki diri sendiri untuk layak di hadapan Tuhan. Kita sudah diterima sepenuhnya. Dan yang ketiga, ini jadi fondasi untuk hidup rohani yang bebas dari rasa cemas dan keharusan untuk terus-menerus perform, karena semuanya bersandar pada anugerahnya, bukan pada performa kita. Sebagai penutup, mari kita kembali ke awal. Kalau kita sepakat bahwa semua inisiatif datang dari Tuhan, coba renungkan pertanyaan ini. Sebetulnya, apakah Tuhan yang perlu berdamai dengan kita, atau kita yang perlu berdamai dengan Tuhan? Jawaban dari pertanyaan ini akan menunjukkan siapa sebenarnya aktor utama dalam keseluruhan kisah penyelamatan ini. Terima kasih sudah menyimak.